Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Oke, apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Ya, pintar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rumus volume, bangun tabung, dan kerucut. Nah, waktu di SD, kalian pasti pernah belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang ayo coba, siapa yang masih ingat tentang pengertian dari prisma dan limas? Saya, Bu. Untuk prisma adalah bangun ruang yang dibatasi sisi alas dan atas segi N beraturan, dan rusuk-rusuknya itu tegak dan sejajar. Nah, sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segi 4, tetapi ada juga Bu yang rusuknya tidak tegak. Nah, kemudian untuk yang limas, yaitu bangun ruang yang memiliki sisi alas berbentuk segi N beraturan, sisi tegaknya berbentuk segitiga, dan mengerucut ke satu titik sudut. Begitu, Bu. Ya, benar. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen yang sejajar, yaitu sisi alas dan sisi atas segi N beraturan, serta rusuk-rusuk tegaknya itu sejajar. Nah, untuk yang limas, bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segi N beraturan, dan sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga yang berpotongan di satu titik. Sudah ingat ya semuanya bentuk-bentuk prisma dan limas? Lalu bagaimana dengan volumenya? Saya, Bu. Untuk volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Dan untuk volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, benar. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi, dan untuk volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, sudah ingat semua ya tentang volume prisma dan limas. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menemukan rumus volume tabung dan kerucut, menghitung volume tabung dan kerucut, serta menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan volume tabung dan kerucut. Nanti kita akan melakukan percobaan. Nah, bagaimana caranya untuk menemukan rumus tabung, untuk menemukan rumus kerucut? Nah, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Lalu kalian nanti berdiskusi dengan kelompok masing-masing terkait menemukan volume tabung dan kerucut. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sekarang, apa sih manfaatnya kita belajar volume tabung dan kerucut? Nah, sekarang Ibu punya video nih tentang kegunaan volume tabung dan kerucut di kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan ya. When we first wake up in the morning. Our toothbrush holder is an example of a cylinder. After getting ready, you go have a seat in the kitchen and eat breakfast. While eating, you realize the light above the table is an example of a cone. You go back to your room and continue getting ready for school. You put in your favorite pair of earrings, which are shaped like cones. You want your coffee to stay hot all morning, so you place it in a thermos, which is an example of a cylinder. You now begin your commute to school. There's a lot of construction on the highway, so they set up caution barrels. These barrels are examples of cylinders.
You go to your first class, chemistry. You're doing a simple experiment where you're mixing things in a test tube when you notice that these test tubes are examples of cylinders. While running a note to the office, you pass a fire extinguisher hanging on the wall and notice it is an example of a cylinder. Your school is a little outdated and still has chalkboards in some classrooms. After using the chalk to write an answer on the board, you realize the piece of chalk is shaped like a cylinder. What's a birthday party without a cake? Your aunt carries in the cake and you instantly recognize the cake as a cylinder. Everyone then gets an ice cream cone. Just like it sounds, the sugar cone is an example of a cone. You go back home and help your mom get dinner started. You help by opening cans of vegetables. These cans are examples of cylinders. Before baking her casserole, your mom sprays the dish with Pam to prevent it from sticking. The can is an example of a sphere. The casserole is finally finished, so you sit down as a family to eat. You have a glass of water with it, and notice the glass is shaped like a cylinder. Nah, Ibu punya contoh tambahan lagi. Misal kita mengadakan suatu acara. Nah, itu pasti terdapat berbagai gelas yang berbeda bentuknya juga. Dan berisi minuman yang berbeda-beda juga. Nah, misalnya gelas yang kita pakai itu gelas berbentuk tabung dan kerucut. Nah, kita bisa memperkirakan berapa liter volume air yang digunakan untuk memenuhi gelas tabung dan kerucut dengan mengetahui volume suatu gelas itu. Dan masih banyak lagi kegunaan volume tabung dan kerucut di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau tanya, di acara pernikahan atau pesta ulang tahun, pernahkah kalian mengetahui gelas berbentuk tabung atau kerucut? Ya Bu, pernah. Oke, misal nih kita mau mengisi air soda ke dalam beberapa gelas tabung dan kerucut. Kita hanya punya 2 liter. Nah, bagaimana cara kita memprediksi kurang, pas, atau lebih air soda yang kita punya untuk suguhan kepada para tamu? Mungkin kita harus mencari volume gelasnya Bu, karena gelas akan diisi air soda hingga penuh. Jadi volume seluruh gelas sama dengan volume seluruh air soda. Ya, boleh. Lalu untuk mengetahui volume gelasnya bagaimana? Kita harus tahu volume tabung dan kerucut Bu. Kemudian menurut kamu bagaimana caranya kita mengetahui rumus volume tabung dan kerucutnya? Menurut saya, kan tabung itu mirip prisma, sama-sama memiliki 2 sisi alas dan atas yang kongruen. Dan kerucut mirip limas, memiliki 1 sisi alas dan mengerucut ke 1 titik. Jadi, volume tabung sama dengan prisma dan kerucut sama dengan limas. Ya, boleh. Masih ragu-ragu ya? Oke, nanti kita akan menemukan rumus tersebut bersama-sama. Sudah siap untuk melakukan percobaannya? Siap Bu. Oke. Sekarang pasti kalian bertanya-tanya, Bu, bagaimana cara menentukan rumusnya? Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di benak kalian. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan. Hari ini kita akan menemukan rumus volume tabung kerucut dengan melakukan percobaan melalui KPD yang akan Ibu berikan nanti. Nah, kalian tidak perlu melakukan percobaan di laboratorium atau di luar kelas, cukup di dalam kelas saja. Kalian sudah bisa melakukan percobaan untuk membuktikan suatu dugaan. Bagaimana, seru kan? Wah, pasti seru Bu, saya tidak sabar. Ibu apresiasi sekali semangat kalian untuk belajar. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5-5. Jadi ada 2 kelompok. Apakah semua sudah berada di kelompoknya masing-masing? Ya, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke kelompok
Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan peraturan dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, tiap kelompok mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain tabung, kerucut, dengan ukuran tertentu yang sudah dibuat dengan bekerja kelompok, serta beras. Apakah sudah disiapkan semuanya di atas meja? Sudah, Bu. Oke. Oke. Yang kedua, mengerjakan LKPD-nya secara runtut, langkah demi langkah. Yang ketiga, semua peserta didik diharapkan ikut berpartisipasi. Bila ada yang ketahuan tidak ikut berpartisipasi, maka akan dikurangi nilainya. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan membahas selain materi bangun ruang sisi lengkung. Yang kelima, baca dan diskusikan dengan kelompok, serta tanyakan kepada guru bila ada yang kurang paham. Waktu yang diberikan adalah 30 menit. Setelah 30 menit, Setiap perwakilan kelompok akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas untuk dikomentari kelompok lain dan guru. Apakah ada yang kurang paham? Ya, pintar. Sekarang mulai mengerjakan LKPD-nya ya. nah untuk hipotesis, kita boleh terserah dalam menduga, namun ada batasannya. Untuk soal yang A, yang kita duga itu apakah air soda yang sudah dibeli kurang, lebih, atau pas dari air soda yang dibutuhkan untuk suguhan para tamu. Kemudian untuk hipotesis menentukan rumus volume tabungnya, itu kalian gunakan pengetahuan yang sudah kalian dapat. Contoh pengetahuan tentang volume bangun ruang sisi datar yang sudah kalian dapat di SD. Nah, untuk soal B juga begitu. Yang kita duga hanya apakah air jeruk lemon itu yang sudah dibeli kurang, lebih, atau pas dari air jeruk lemon yang dibutuhkan untuk suguhan. Kemudian untuk hipotesis cara menemukan rumus volume kerucutnya, gunakan pengetahuan yang sudah kamu dapat juga. Nah, sampai di sini apakah ada yang masih tidak paham? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Bila ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalian dapat membuka referensi dari buku matematika atau referensi lainnya untuk mendukung bukaan kalian. Apakah kami boleh membuka internet? Boleh, tetapi hanya untuk mencari referensi, contohnya Google. Jadi tidak boleh membuka lainnya, contohnya WA. Baik, Bu.
Kerjaan kalian. Ini Bu, Kenapa kok bisa dapat ini? Iya Bu, karena saat kami mengisi tabung hingga penuh, kami butuh 3 kali kerucut. Ya, benar. Ya udah lanjutkan. Bu, saya mau tanya. Kami bingung, Bu, untuk mengisi kesimpulan hipotesis untuk volume kerucut. Nah, hipotesis untuk air lemonnya itu benar, Bu. Namun, untuk hipotesis cara menemukan rumus kerucutnya itu tidak seperti percobaan. Bagaimana, Bu? Tidak apa-apa. Tulis saja apa adanya. Untuk menuju tujuan tidak harus melewati satu jalan. Bisa dengan jalan yang lain kita bisa mencapai tujuan itu. Baik Bu, terima kasih. Sudah habis. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, silakan untuk yang pertama kelompok 1. Beri tepuk tangan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan. Nah, untuk yang A, seperti tadi, diketahui gelas berbentuk tabung dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 15 cm. Air soda yang sudah dibeli 10 liter. Menurut kami, apakah soda yang dibeli sudah cukup untuk para tamu? Dan bagaimana cara menemukan rumus volume gelas tabungnya? Nah, hipotesis menurut kami, bentuk dari tabung itu mirip prisma, mempunyai sisi alas dan atas yang kongruen. Sehingga melalui volume prisma, volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Dan kami dapat memperkirakan bahwa air soda yang dibeli lebih dari kebutuhan air soda untuk para tamu. Kemudian yang kedua ada bangun A dan bangun B. Bangun A ini bangun tabung dan B ini prisma segi 4. Nah, perbedaannya itu bentuk sisi alas dan sisi atasnya yang berbeda. Tabung memiliki jari-jari, sedangkan prisma segi 4 memiliki panjang dan lebar. Tabung memiliki sisi lengkung, prisma memiliki sisi tegak. Nah, untuk persamaannya sama-sama memiliki tinggi, sisi alas, dan sisi atas. Dan luas permukaannya sama, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, rumus volume prisma segi 4-nya adalah luas alas kali tinggi. Karena memiliki tinggi, sisi alas, dan sisi atas, maka dapat dikatakan volume prisma segi 4 yaitu sama dengan tabung. Luas alas kali tinggi. Untuk hipotesisnya kami benar. Penyelesaian dari masalah gelas tabung adalah PR kuadrat kali T kali jumlah gelas sama dengan 3,14 kali 3 kuadrat kali 15 kali 20 sama dengan 8.478 cm kubik atau 8,478 liter. Dapat dikatakan air soda yang dibeli lebih dari kebutuhan. Kemudian untuk yang B, permasalahannya sama dengan A, hanya gelas yang dipakai berbentuk kerucut. Berjumlah 20, jari-jarinya 3, tingginya 7 yang diukur dari titik sudut kerucut pada gelas. Nah, air jeruk lemon yang sudah tersedia 2 liter. Apakah yang dibeli sudah cukup untuk para tamu? Dan bagaimana cara menemukan volume gelas kerucutnya? Hipotesis kami, bentuk kerucut mirip limas, yaitu punya 1 titik sudut dan 1 titik alas. Sehingga volume limas sama dengan volume kerucut, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Dan kami dapat memperkirakan bahwa air jeruk lemon yang dibeli lebih dari kebutuhan untuk para tamu. Yang kedua, berdasarkan percobaan, kami mengisi tabung hingga penuh sebanyak 3 kali kerucut. Jadi volume kerucut sepertiga kali luas alas kali tinggi. Untuk hipotesisnya, hipotesis kami benar. Volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi.
Dan penyelesaian dari masalah gelas kerucut adalah sepertiga kali pi kuadrat kali tinggi kali jumlah gelas. Dan kita dapat 1318,8 cm3 atau 1,319 liter. Dapat dikatakan air jeruk lemon yang dibeli lebih dari kebutuhan untuk para tamu. Sekian dari kelompok kami. Siapa menanggapi? Saya, Bu. Bila salah satu yaitu jari-jari atau tingginya tidak sama antara tabung dan kerucut, apakah kita bisa menemukan rumusnya, Bu? Tidak bisa, karena untuk menemukan sepertiganya itu diperlukan tinggi dan jari-jari yang sama. Baik, Bu, terima kasih. Oke, tidak ada tanggapan lagi. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Nah, untuk yang soal A, diketahui suatu acara yang menyediakan minuman di dalam gelas tabung untuk 20 orang dan jari-jarinya itu 3 cm, tingginya 15 cm. Panitia sudah membeli air soda sebanyak 10 liter. Nah, menurut kami, apakah soda yang dibeli sudah cukup untuk tamu? Dan bagaimana cara menemukan volume gelas tabung? Nah, menurut hipotesis kami, bentuk tabung mirip prisma. Mungkin volumenya juga sama, jadi volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Melalui volume prisma, kami dapat memperkirakan bahwa air soda yang sudah dibeli lebih dari kebutuhan air soda untuk tamu. Kemudian selanjutnya, ada bangun A dan bangun B. Nah, bangun A ini disebut bangun tabung. Bangun A itu mirip dengan bangun B. Nah, perbedaannya, tabung memiliki sisi lengkung, sedangkan prisma segi 4 memiliki sisi tegak. Selanjutnya, tabung memiliki jari-jari, sedangkan prisma segi 4 memiliki panjang dan lebar. Untuk yang persamaannya, kedua bangun itu sama-sama memiliki tinggi, sisi alas, dan sisi atas. Kemudian untuk selanjutnya, volume prisma segi 4 yaitu luas alas kali tinggi. Nah, karena sama-sama memiliki persamaan yaitu memiliki tinggi, sisi alas, dan sisi atas, dapat dikatakan volume tabung itu sama dengan volume prisma yaitu luas alas kali tinggi atau pi r kuadrat kali T. Nah, menurut kesimpulan kami, hipotesis kami benar bahwa rumus volume tabung adalah pi r kuadrat kali T. Dengan begitu, penyelesaian dari masalah gelas tabung adalah pi r kuadrat kali T kali jumlah gelas, sama dengan 3,14 kali 3 kuadrat kali 15 kali 20, sama dengan 8.478 cm3, sama dengan 8,478 desimeter kubik atau 8,478 liter. Dapat dikatakan air soda yang sudah dibeli yaitu 10 liter lebih dari kebutuhannya yaitu 8,478 liter atau dapat dikatakan bersisa. Selanjutnya untuk masalah B, permasalahannya sama seperti A dengan menggunakan gelas kerucut 20, tinggi 7, jari-jari 3. Nah, panitia sudah membeli 2 liter air jeruk lemon. Apakah air yang sudah dibeli cukup untuk para tamu? Dan bagaimana cara menemukan rumus volume gelas kerucut? Nah, hipotesis menurut kami adalah bentuk kerucut mirip limas. Mungkin volumenya juga sama. Jadi, volume kerucut itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Melalui volume limas, kami dapat memperkirakan bahwa air jeruk lemon yang sudah dibeli lebih dari kebutuhan air jeruk lemon untuk tamu. Kemudian yang kedua,
Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, kami dapat mengisi tabung hingga penuh menggunakan 3 kali kerucut, sehingga dapat dikatakan volume kerucut adalah sepertiga volume tabung atau sepertiga PR kuadrat kali T. Nah, kesimpulan yang kami dapat, hipotesis untuk volume kerucut benar, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Tetapi hipotesis untuk cara menemukan rumusnya berbeda dengan kesimpulan. Hipotesis kami, rumus volume kerucut dihubungkan dengan volume 5, sedangkan di percobaan dihubungkan dengan volume tabung. Nah, penyelesaian dari masalah gelas kerucut adalah PR kuadrat kali T kali jumlah gelas kali sepertiga, sama dengan 1318,8 cm3 atau 1,319 liter. Dapat dikatakan air jeruk lemon yang sudah dibeli lebih dari kebutuhan untuk para tamu atau bersisa. Sekian dari kelompok kami. Ada tanggapan lagi? Tidak, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil yang didapat dari kelompok 2 dan kelompok 1 itu sudah benar. Untuk volume tabung, kita dapatkan dari tabung yang ternyata bentuknya mirip dengan prisma segi 4. Kemudian kita tarik kesimpulan bahwa rumus volume tabung dan prisma segi 4 itu sama. Dan didapat volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Nah, untuk volume kerucutnya, kita dapat dari percobaan mengisi penuh tabung menggunakan kerucut yang ternyata kita memerlukan kerucut sebanyak 3 kali. Jadi didapat rumus volume kerucut yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke. Bagaimana dengan kegiatan diskusi kalian dalam mencari volume tabung kerucut? Apakah ada proses atau soal yang menyulitkan? Tidak ada, Bu. Oke, jadi mari kita rangkum pembelajaran pada hari ini dalam mencari volume tabung kerucut berdasarkan diskusi yang kita lakukan hari ini. Adakah yang mau menjelaskan bagaimana cara kita mencari volume tabung? Saya, Bu. Kami tadi mencari volume tabung dengan mengira bahwa tabung itu mirip dengan prisma segi 4, yaitu sama-sama punya sisi alas dan sisi atas yang kongruen dan sejajar. Jadi, volume tabung itu didapat dari volume prisma segi 4, yaitu luas alas kali tinggi. Ya, bagus Ani. Rumus untuk volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Sekarang, bagaimana caranya mencari volume kerucut? Saya ingin menyimpulkan, Bu. Ya, silakan. Kami tadi mengisi tabung hingga penuh dengan 3 kali kerucut, Bu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerucut adalah sepertiga dari volume tabung atau sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Pintar. Nah, jadi volume untuk kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Apakah ada pertanyaan tentang volume tabung kerucut, anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, bagaimana dengan diskusi kalian hari ini? Apakah kalian nyaman dengan kelompok masing-masing? Nyaman, Bu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika kalian semua dapat memahami pelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas menghitung volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung, kemudian menghitung perubahan volume dan luas permukaan, serta kesebangunan bangun ruang sisi lengkung. Bisa dibaca dulu pada buku halaman 410. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.